Ya, nanti Bapak Dokter akan menyampaikan materinya. Silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman izin dibuka ya maskernya ya. Datang kan? Tuh, ini namanya Dokter Paki ini. Selamat pagi. Masih semangat? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Enda, kami dari Puskesmas, saya dokter internship, Dokter Paki, ini rekan saya Dokter Hamdan. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama, nanti ada tanya jawab sedikit mengenai nafza. Jadi kalau misalnya teman-teman udah taunya narkotika, jadi sebenarnya di Indonesia itu ada yang namanya obat-obatan terlarang itu nafza. Apa itu nafza? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, bedanya apa? Jadi kalau misalnya narkotika itu dia zat-zat yang bikin kita langsung teler, jadi penurunan kesadaran langsung. Kalau yang contohnya kayak ganja, ekstasi, heroin, itu semuanya narkotika ya teman-teman. Nah, kalau misalnya yang kedua itu psikotropika, jadi zat-zat yang psikoaktif yang bikin kita itu kesehatan mentalnya berkurang, nanti lama-lama ya teler-teler juga sama aja gitu. Terus yang ketiga ada zat adiktif. Nah, zat adiktif ini ada kayak rokok, terus alkohol atau ngelem ya. Tapi di Indonesia yang masuk hukum pidana atau yang dipenjara itu cuma narkotika. Tapi khusus di Indonesia teman-teman ada satu zat psikotropika yang masuk ke hukum pidana, namanya benzodiazepin. Jadi yang suka nonton TV ada kan artis-artis yang konsumsi benzodiazepin, terus mereka tuh di penjara, yaitu karena di Indonesia walaupun psikotropika tetap nggak boleh gitu. Jadi dokter Hamdan. Oke, jadi ngelanjutin aja. Jadi benzodiazepin itu sebenarnya obat penenang gitu ya, dan itu tidak bisa dikonsumsi tanpa dengan resep dokter. Jadi kalau misalnya nanti ada penangkapan artis gara-gara penggunaan obat terlarang, nah itu mungkin yang dijelasin sama dokter Fakih tadi gitu ya. Dan gini, untuk penyebaran di Indonesia tersendiri itu termasuk yang paling besar di Asia Tenggara. Dia urutan kedua dari Filipina yang pertama. Kenapa kayak gitu? Karena di Indonesia ini targetnya terlalu mudah. Jadi anak-anak seumuran kalian yang lagi pada labil ini itu tuh jadi target untuk penyebaran obat-obat terlarang. Makanya memang pemerintah itu sama presiden juga bilangnya kalau Indonesia itu gawat narkoba ya. Ya betul. Iya, gawat nafza. Kenapa? Karena gini, pertama mungkin karena edukasi ya, mungkin karena pengetahuan yang kurang tentang narkotika, bahaya narkotika, dan banyak faktor X lain yang berhubungan dengan misalnya keluarga, gitu, lingkungan. Nah, itu tuh jadi faktor-faktor yang bakal membuat kalian terjerumus sama zat-zat terlarang. Ya. Jadi teman-teman, ini yang harus tahu ya. Menurut hasil penelitian, kita yang konsumsi narkoba itu 87% karena coba-coba. Nomor 2 iseng, nomor 3 karena faktor pergaulan. Jadi mungkin faktor yang utamanya emang pergaulan. Cuma dibalik itu tetap dari diri kita masing-masing sendiri. Kalau misalnya kita pengen coba-coba nih gitu, itu nggak bisa karena zat-zat terlarang tadi merupakan zat-zat yang adiktif. Jadi sekali coba teman-teman harus nyoba lagi, karena kalau misalnya udah sekali coba teman-teman pengen udah nggak mau coba lagi, itu ada yang namanya sakau ya. Jadi sakau itu adalah suatu proses di dalam tubuh kita pengen nyoba lagi. Kalau misalnya nggak pengen nyoba lagi, nanti responnya kayak gelisah, terus ngeces, misalkan ngiler segala macam. Jadi nggak boleh coba-coba. Intinya buat teman-teman, terutama pada remaja yang pergaulannya menuntut untuk misalkan teman-temannya ada gitu yang pemakai, ya dari teman-teman sendiri nggak boleh coba-coba. Terus tindakan yang kedua adalah melaporkan. Jadi
teman-teman juga selain sayang diri kita sendiri harus sayang ke temennya lagi yang sudah makan narkoba. Jadi harus dilaporkan ke pihak yang berwajib, bisa ke, kalau misalnya lingkungannya di sekolah bisa ke gurunya dulu, atau mungkin kalau di lingkungan luar bisa ke kepolisian atau ke kantor desa ya. Jadi karena ujung-ujungnya nanti teman-teman yang sudah memakai itu efek sampingnya banyak banget. Bisa nanti duitnya habis, karena barang-barang ini merupakan barang-barang yang nggak murah gitu ya. Uangnya habis, badannya juga rusak, ntar jadi jual-jual sesuatu yang ada di rumah, itu banyak banget efek sampingnya gitu. Mending kita remaja lebih baik ngelakuin aktivitas yang positif seperti olahraga. Jadi daripada ikut pergaulan yang kayak gitu, mending aktivitas yang positif gitu, atau belajar biar jadi dokter. Enak loh dokter, duitnya banyak. Mungkin ada aja dari dokter Fakih gini. Jadi untuk adik-adik yang misalnya pernah melihat dalam tanda kutip transaksi atau mungkin pernah mendengar, nah itu harus menjadi pemeran pemberantas juga gitu, dalam arti harus segera melaporkan. Karena gini, kalau misalnya dibiarkan, walaupun kalian nanti tidak menggunakan, itu bisa berdampak mungkin pada keluarga kalian, pada teman-teman kalian, karena itu benar-benar merusak dari segi sosial. Gini, kalau misalnya sudah sekali mencoba, itu gerbang kriminalnya terbuka lebar juga. Dalam artian gini, kalau udah sekali mencoba, sekali aja mencoba dan udah ketagihan, makan itu terasa nggak enak, pengennya nyoba lagi, tidur nggak bisa, pengennya coba lagi, pikirannya itu udah nggak kayak pikiran orang normal lagi, jadi nggak bisa mikir buat belajar, mikirnya pengen nyoba aja terus. Kenapa? Karena yang tadi dijelaskan sama dokter Fakih, dia bakal menyebabkan kerusakan pada otak yang jadi kecanduannya itu berat, beda nggak kayak merokok kalau misalnya kita lagi merokok sekarang bisa di stop dulu, kalau itu bisa lebih parah, dalam artian merasa hidup ini tidak bisa hidup kalau tidak menggunakan zat terlarang. Makanya itu kenapa bisa merusak generasi kita, karena benar-benar bisa merusak dalam artian, wah hidup saya nggak bisa kalau tanpa obat itu. Kalau udah mikirnya ke sana, jangankan jadi dokter, jangankan belajar gitu, jangankan mencapai cita-cita, nggak akan pernah kecapean. Tubuh yang ada malah rusak. Dalam artian gini, yang rusak itu jiwanya sama tubuhnya juga gitu. Kalau udah kayak gitu, nah yang paling masuk hutan, penjara, atau rehab, atau mungkin malah terjerumus jadi kematian gitu. Betul. Jadi itu kalau udah kena sekali seperti itu, gerbang kriminalnya banyak. Mencuri, apapun segala cara bakal dihalalkan, bisa mencuri, membunuh. Dan itu juga berhubungan sama seks bebas tadi mungkin ya. Orang yang terjerumus sama mungkin istilah seks bebas itu bakal lebih mudah terkena karena gerbangnya sama aja. Jadi harus lebih hati-hati, walaupun kelihatannya nggak kelihatan, transaksi kayak gitu di Indonesia itu sangat banyak gitu. Dan itu kita udah masuk ke dalam gawat. Apalagi kalau misalnya yang kenanya anak-anak yang generasi awal, generasi baru, ya kalau misalnya sudah hancur ya negara kita ya bakal hancur gitu. Kalau misalnya yang kenanya dari kalian dari sejak dini gitu ya. Kalau misalnya dari kita gitu, kita udah tua nggak ada yang ngelanjutin ya udah negaranya hancur gitu. Gitu makanya harus jadi perhatian untuk anak-anak seumuran kalian, bahaya ya, resikonya sangat tinggi karena menjadi sasaran. Jadi maksudnya menjadi sasaran itu teman-teman, seperti yang sudah dikatakan oleh Dr. Adnan tadi, gampang. Jadi karena kan kalau pada remaja itu mungkin kenapa pada pemakai itu yang pertama karena coba-coba biar keren intinya ya. Jadi ini sedikit cerita aja gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nanti udah di kota besar seperti di Jakarta, di Bandung itu harus benar-benar memilih karena peluangnya juga lebih tinggi lagi pada remaja gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak bisa milih-milih teman, misalkan nggak bisa milih-milih mana yang baik, mana yang buruk gitu, mana yang nggak boleh dicontoh,
itu susah nantinya teman-teman, sekalinya udah terjerumus nanti buat kembali lagi ke jalan yang benarnya emang susah, karena zat yang tadi selain bikin kita kecanduan itu namanya ada, dia tuh adaptif. Jadi dosis yang kita minum, misalkan sekarang minumnya cuma 1 makannya sehari, nah nanti kalau misalnya terus-terusan kecanduan misalkan, itu sehari nggak bisa 1, harus 5 misalkan atau 10. Nanti efek sampingnya bisa overdosis. Overdosis nanti tubuh kita rusak. Tubuh kita rusak nanti bisa meninggal, ya. Itu 1. Terus yang kedua, barang ini nggak mahal. Jadi teman-teman nanti yang saya tahu ya, yang duitnya miliaran aja tuh, kalau misalnya terjerumus ke zat-zat gini bisa habis teman-teman, sampai rumah dijual, mobil dijual gitu ya. Jadi udah nggak heran kalau misalnya di Indonesia peluangnya banyak sekali soalnya buat orang-orang yang terkena kecanduan narkoba gini gitu ya. Karena gampang didapetinya. Misalkan teman-teman masuk ke suatu pergaulan yang bisa dikatakan nakal gitu lah, ada jalannya, ya harus cepet-cepet keluar sebelum nanti ada beberapa persen juga yang ikut-ikutan teman, karena diceng-cengin misalkan, ceng-cengin misalkan nggak keren segala macem. Nah itu juga banyak kejadiannya karena ikut-ikutan temen, atau bahasa kasarnya mungkin dicekokin lah ya. Nah itu jangan sampai ada kejadian seperti itu. Jadi lebih baik sebelum ke arah sana kita harus mawas diri sendiri. Oh ini kayaknya pergaulannya kurang bagus nih. Yang pertama mungkin keluar dari pergaulan itu, terus kedua laporkan ke pihak-pihak yang tadi harusnya menangani masalah tersebut, bisa ke kepolisian, atau kalau lingkupnya sekolah bisa ke gurunya dulu gitu ya teman-teman. Jadi intinya udah banyak tadi dijelaskan oleh kita berdua. Intinya buat adik-adik, saya yakin adik-adik di sini mah nggak tahu atau nggak mengenal gitu ya zat narkotika atau psikotropika atau zat-zat adiktif lainnya. Tapi mungkin adanya ngobrol-ngobrol hari ini biar tahu gitu ke depannya, nanti jangan sekali-kali nyoba, bukan make ya, nyoba aja, karena sifatnya kalau misalnya sekali nyoba ya pasti keterusan gitu, pasti nyari lagi, pasti pengen lagi gitu. Jadi nyoba aja nggak boleh, apalagi make gitu ya teman-teman ya, karena nggak ada keren-kerennya ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Misalkan apa gitu, terserah Bangga. Ada yang mau ditanyain nggak? Terserah, nggak narkoba aja ya. Jadi zat adiktif itu bisa kayak tadi ngelem misalkan. Psikotropika itu obat-obatan di warung kayak komik. Itu kan kalau dikonsumsi berlebihan bisa bikin teler-teler juga gitu ya. Oh, tapi sekarang udah nggak boleh dijual, itu tenang aja, kalian juga nggak tahu. Itu nggak boleh, sama aja kayak narkotika, nanti di penjara-penjara juga ya, nggak boleh ya? Nggak boleh. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ngoplos itu juga nggak boleh, maksudnya zat adiktif. Dok, saya aja dok yang bertanya, boleh dok? Boleh Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasusnya di saudara dok. Beliau itu enggak tidur selama 1 bulan. Selama 1 bulan beliau enggak tidur, bahkan pernah beli obat tidur yang dari Amerika itu. Nggak tahu pomnya 5 biji itu berapa juta gitu. Nah sampai sekarang artinya kan tubuhnya itu kurus sekarang. Nah maksudnya kalau dikonsumsi itu maksudnya ada efek sampingnya nggak, maksudnya kecanduan nggak gitu dok? Ya. Itu aja dok. Jadi seperti itu aja. Sip. Assalamualaikum. Jadi mungkin yang pertama kali ditanyakan ya Pak ya, apakah nggak tidurnya itu karena masalah kejiwaan
atau yang kedua karena masalah obat atau putus obat. Ya, kalau misalnya yang pertama masalahnya karena kejiwaan, bisa dikontrolkan ke dokter spesialis jiwa karena obat-obatannya pun nanti kalau misalnya beliau nggak tidur ya disuruh tidur gitu obatnya karena counternya, jadi kebalikannya lawannya. Kalau misalnya dia itu nggak tidur ya harus dilawan, harus tidur gitu. Tapi yang kedua, kalau misalnya ini karena putus obat atau obat-obatan, itu harus dikasih lawannya juga. Jadi kalau misalnya zat narkotika itu ada yang bikin kita gembira, kayak senang, kayak aktivitasnya naik, ada yang bikin turun. Ya nanti bisa diobatinya itu lawannya juga. Nah kalau misalnya pertanyaannya kayak obat yang dari Amerika tadi ada efek sampingnya enggak, yang pertama harus tahu dulu itu obatnya apa, tepat pakai enggak. Kalau misalnya gangguannya emang sulit tidur, berarti harus diobatin, ngobatin sulit tidurnya itu. Kalau misalnya dia gangguannya sulit tidur terus obatnya yang lain kan percuma jatuhnya. Jadi mending berobatin ke spesialis jiwa, itu satu. Dan keluarganya harus terbuka, anaknya ini emang datang sakitnya dari mana, atau emang masalah kejiwaan atau karena obat. Ya benar ya, betul. Itu harus tahu dulu itunya Pak, jadi biar nanti ngobatinnya gampang dokter jiwanya. Ada dua ini ya dok ya, antara kejiwaan sama itu. Iya pasti, karena putus obat, misalkan obatnya ya bikin kita efeknya naik. Narkotika kan ada dua nih ya, bikin kita efeknya naik, misalkan kayak jadi semangat, kayak segala macam aktivitasnya oke, nggak tidur gitu. Terus pas putus obat jatuhnya nggak bisa tidur gitu. Jadi kayak kebalikannya justru. Jadi harus tahu dulu ini dari mana. Jadi keluarga harus terbuka ke dokternya gitu ya. Karena efek samping nggak tidur di luar dari yang tadi, di luar dari itu ke medis pun banyak, karena kan metabolisme kita butuh istirahat gitu. Jadi ya wajar kalau misalnya badannya jadi kurus, terus produktivitasnya menurun segala macam, wajar gitu Pak, karena kan tubuh kita metabolisme itu harus diistirahatkan gitu ya. Terjawab Pak? Oke, ada yang lain mau nanya? Nanti dijawab sama Dokter Hamdan. Yang lain, jangan malu. Jangan malu, itu tete itu. Oh, nomor HP. Nomor WA. Nanti nomor saya ada sama saya. Ayo. Bebas tentang apa aja sok. Sekarang mah tentang apa aja? Tentang sakit, tentang misalkan gangguan yang lain gak apa-apa, sok tanyain aja. Ya. Tuh, itu. Laki-laki, ayo ya ada yang mau bertanya. Gak akan selesai kalau belum ada yang nanya dari laki-laki satu, dari perempuan satu. Ya. Ayo yang mau bertanya. Dengan ibu perempuan. Hah? Ayo, nih. Ayo, siap. Laki-laki, ada yang mau? Ayo. Ayo. Jangan malu-malu, gak apa-apa, apa aja. Bangun. Ayo bertanya, suruh tanya aja nggak bisa paling dijawab ya. Bagus. Alkohol sama narkoba. Tepuk tangan dulu dong buat Mira.
Oh, ya cowok siapa? Nah, kalau misalnya udah kecanduan, bisa nggak sembuh? Dengar lagi. Ya, Alkohol sama narkoba. Narkoba. Bisa nggak sembuh kalau misalnya udah kecanduan? Gini, makanya yang tadi sudah Dr. Fakih bilang, jangan sekali-kali mencoba karena prosesnya panjang. Walaupun sudah bisa berhenti, sudah sembuh nih, dikatakan sudah sembuh, nanti tetap ada suges itu dalam diri itu kecenderungan untuk mencoba lagi, bisa merusak tubuh. Jadi gini, kalau misalnya ditanya sembuh atau tidak, sembuhnya itu harus dilihat dari mana. Misalnya kalau misalnya sembuhnya terjadi kerusakan secara permanen ke dalam tubuh, dalam otak, itu nggak bisa sembuh. Atau misalnya cuma kurus doang gara-gara penggunaan fungsi narkoba bisa sembuh. Atau mungkin kan pengen supaya si pecandunya ini berhenti total, belum tentu, tergantung dari diri sendiri. Jadi kalau misalnya pengen dibiar dikatakan sembuh, itu ntar relatif gitu ya. Kalau misalnya nanti pengen bilangnya sembuhnya itu kalau misalnya badannya balik lagi kayak semula. Kalau misalnya orang-orang yang pecandu narkoba atau alkohol, itu bakal ada perubahan dalam tubuhnya. Kalau bisa menyebabkan sakit hati, repot, tentu. Kalau misalnya sudah dalam grade yang tidak bisa sembuh, tidak bisa sembuh. Kalau misalnya masih dalam derajat yang bisa sembuh, bisa sembuh. Atau mungkin nanti penggunaan narkoba kerusakan pada otak tidak bisa sembuh. Jadi kalau misalnya dia udah kerusakan pada otak, itu permanen. Dalam artian kalau misalnya udah blow on gitu gara-gara narkoba. Betul. Jadi dalam artian gini, kalau misalnya proses penyembuhan pada orang kecanduan itu panjang, butuh biaya, butuh waktu, dan itu menyakitkan karena harus melewati fase sakau. Yang saya sudah bilang tadi, kalau itu sudah kecanduan, sekalinya udah kecanduan, ntar pikirannya bakal kecanduan terus, gak minum pun atau gak pakai pun bakal sakit seluruh tubuh. Ngerasa pengen apa ya? Kalau misalnya dari orang-orang pengalaman tuh ngerasa pengen mati gitu. Jadi orang-orang yang sakau tuh lebih baik dirinya mati daripada sakau. Teman-teman serius. Coba buka videonya deh biar teman-teman takut gitu. Orang sakau. Nah, itu juga keluar banyak. Orang kecanduan bakal melewati fase sakau ketika disembuhkan. Pasti. Jadi simpelnya teman-teman ya, kalau misalnya udah merusak badan kita, itu nggak akan bisa sembuh lagi. Misalkan orang narkoba, otaknya udah blow on, misalkan. Ya udah blow on aja terus. Tapi kalau ketergantungan terhadap alkohol sama narkobanya itu bisa disembuhkan, tapi sangat sulit karena harus melewati fase sakau dulu dan butuh biaya besar, butuh waktu, butuh keterlibatan banyak pihak, contohnya rehabilitasi. Jadi teman-teman harus butuh direhab, harus butuh keluarga pun harus mendukung segala macam. Terus setelah sembuh pun nanti lingkungan harus mendukung juga. Kalau misalnya lingkungannya itu lagi ya balik lagi, jadi percuma lagi gitu. Jadi lebih baik enggak sama sekali di awal daripada melewati semua proses itu. Paham ya? Nah, untuk semuanya, untuk ketiga zat tadi, karena di sini saya konsentrasinya buat zat. Jadi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Zat adiktif terutama zat-zat yang seperti melem misalkan ya. Nah, itu juga sama merusak otak teman-teman ya. Alkohol gitu. Kalau merokok ya merokok juga nggak boleh. Sih teman-teman laki-laki yang ketawa-ketawa nih ngerokok pasti ya. Ya yang laki-laki pertanyaannya jangan ketawa-ketawa aja nih. Nggak akan beres-beres ini. Nah itu gimana Kak? Siapa namanya? Apa? Siapa yang pertama kali menemukan narkoba? Sip, pertanyaannya sangat bagus. Jadi saya jawab apa namanya sisi lainnya aja ya. Kalau yang nemuin narkoba bisa searching di Google aja. Siapa? Tapi teman-teman ini ya, narkoba itu ada yang buatan, ada yang alami, betul. Yang alami contohnya ganja. Alami, siapa yang nyangka coba dari daun-daunan doang dimakan kemudian?
ya nggak? Diisep yang siapa yang nyangka gitu. Tapi yang nemuinya mas saya nggak tahu itu kan satu. Terus contohnya kokain. Kokain itu dari tumbuh-tumbuhan teman-teman. Beda kayak heroin. Kalau heroin kan buatan manusia, tapi kalau kokain itu alami. Gitu. Jadi mungkin lebih mahal dan lebih susah didapatkan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya siapa yang nemuin, masing-masing zat itu ada yang menemukannya. Gitu. Cuma kalau misalnya narkoba itu ya ada yang dari alam. Kalau misalnya alam ya berarti emang udah ada dari yang maha kuasanya, dari Allahnya udah ada gitu di alam. Cuma nggak semuanya itu ada di setiap negara. Kalau di Indonesia mungkin ganja banyak di Aceh. Tapi kan penyebarannya itu pasti tertahan di Aceh aja, dan itu juga kalau di Aceh nggak dibikin buat narkoba, mereka cuma kayak buat tanaman aja. Jadi intinya ya teman-teman, dari awal sampai sekarang terakhir apa? Ada yang bisa nyebutin? Satu kata, dua kata deh. Intinya dari awal sampai sekarang tentang materi sekarang. Ya, mantap ya. Jangan sekali-kali coba narkoba. Walaupun dari tadi kami berdua ngasih edukasinya kan emang harus dikasih tahu dulu ya. Narkoba itu ada jenisnya apa aja, segala macam. Penyebaran narkobanya gimana? Nah itu bukan untuk teman-teman. Oh, jadi pengen dapat narkoba di sini bukan, tapi untuk kira-kira banyak nih narkoba di pergaulan ini, misalkan di pergaulan yang nakal. Jadi malah dijauhi, bukan malah dicari ya teman-teman ya. Karena dari tadi yang ditekenin itu adalah efek samping narkobanya, sangat sulit sekali buat sembuh. Sampai kalau misalnya narkoba itu bisa merusak otak, kalau misalnya kata orang kitanya ya otaknya jadi kopong ya teman-teman ya. Jadi si sel-sel otaknya tuh mati. Kita gimana mau belajar, orang kita mau nyari minum aja nggak bisa gitu. Minum yang mana ya gitu. Jadi kayak nggak tahu ngebedain minuman sama makanan aja. Apalagi buat belajar, apalagi buat pengen jadi dokter, meraih cita-citanya itu sangat mungkin teman-teman. Ya, oke? Sip? Jauhi narkoba? Yes! Ayo ya. Sip. Satu orang mimpin, ayo sini yang laki-laki. Cepat. Ayo ya. Atau nggak di situ aja, nggak apa-apa, berdiri. Ayo. Ini nggak selesai nantinya. Ayo cepat. Yang semangat. Ini kayaknya berhubung dokternya muda, yang cewek-cewek nih kayaknya nih. Ayo, yang cewek juga nggak apa-apa. Biar nanti tertanam di otak kita, jauhi narkoba. Kalau ada melihat seperti itu langsung dilaporin. Oke? Yang cewek-cewek masih pada betah ini. Iya, Ini kalau bakal selesai ya. Ya saya juga nggak tahu dokter yang ada di sini tiba-tiba ke situ, saya nggak tahu ceritanya bagaimana ini. Oh, ya udah balik lagi Pak. Mungkin saking tertariknya ya materinya ya. Ya. Menarik ya. Nah, tapi tadi yang disimpulkan bahwa adik-adik ini masih panjang ceritanya, perjalanannya masih panjang untuk meraih cita. Jauhi narkoba ya. Saya pimpin jauhi narkoba, yes ya. Oke, saya pimpin. Jauhi narkoba. Oke, itu saja dari kami. Semoga materi bermanfaat. Tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya. Masih semangat?
Aja. Bang sama. Bang sehat. Oleh beli sini Pak. Orole bang sehat. Istirahat malu. Malah istirahat. Betul ya Pak. Boleh dimakan Pak. Udah malu istirahat. Bang boleh. Ya kan cak kan. Masih anak maning. Ya jangan Pak. Ora. Iya, Pak. Terus kini benang siapa, Pak? Hari mau matain pada menang mungkin pada takon ya. Ya mana nakone ke Pak? Saya mau bertanya Ayo, apa Pak. yang dulu Bang? Itu Pak, itu udah dipangan itu bilang Pak. Iya, Pak. Yang udah dipangan aja. Mana? Kemali ya. Siji be Pak. Kemali itu menduarin habis ini. Ih, jarabi bahkan capai barokah. Ora. Kok cangkep tuh macam gitu. Pak. Nah. Mangan beli di mangan. Kok kawang?